Film diawali dengan memperlihatkan seorang dedengkot bandar narkoba di sebuah wilayah. Kehidupannya di dunia fana ini begitu makmur, dan ia pun memiliki banyak pasukan yang selalu siaga 24/7 jam menjaganya. Bahkan saat beraktivitas di dalam rumah pun, ia masih dikawal dengan penjagaan yang ketat. Sebelum berenang, ia pun melepaskan jam tangan di kamarnya. Lalu ketika berenang, tiba-tiba saja ia melihat sebuah jam tangan di dasar kolam yang sangat mirip dengan miliknya. Dan segera ia pun menyelam lebih dalam untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba, ya, lelaki kaya ini telah meninggal dunia tanpa disadari oleh seluruh bodyguardnya yang begitu banyaknya. Ia dibunuh seolah-olah kematiannya diakibatkan oleh kecelakaannya sendiri. Tak hanya berhasil membunuh targetnya dengan sangat mudah, hitman ini juga berhasil kabur tanpa seorang pun yang menyadari kehadirannya. Dan inilah dia jagoan kita, Jason Statham, yang berperan sebagai Arthur Bishop, the real seorang pembunuh bayaran. Singkat cerita, layaknya pembunuh bayaran pada umumnya, ia memiliki rumah yang berada di wilayah sangat khusus, di mana harus dicapai dengan menggunakan sebuah kapal bot. Dalam menjalankan aksinya, Bishop tentu sudah mengatur strategi dengan begitu sangat matang, karena tujuan utamanya bukan hanya sekedar membunuh targetnya saja, tetapi membuatnya mati seakan-akan akibat kecelakaan sebagaimana target sebelumnya. Dan ini dinamakan membunuh dengan seni. Dan benar, yang karena sangat bersihnya Bishop membunuh targetnya, beredar di surat kabar bahwa pemimpin gembong narkoba tersebut mati diakibatkan kram saat berenang, hingga akhirnya pun tenggelam. Di keesokan harinya, Bishop mengajak temannya untuk bertemu di sebuah kedai. Beliau adalah Harry McKenna, seorang pensiunan militarian dan salah satu dari 2 orang yang berpengaruh di tempat Bishop bekerja. McKenna mengungkapkan bahwa Bishop adalah orang yang sangat spesial, tidak ada yang sepertinya. Ia dibayar sangat mahal karena bagi mereka, dalam tanda kutip, semakin sulit misi yang diberi, Bishop semakin menyelesaikannya tanpa masalah. Lalu mereka pun mengobrol santai tentang berbagai hal, sampai pembicaraan pun bermuara dengan membahas putranya yang bernama Steve. Walaupun McKenna memiliki pencapaian dan kedudukan yang luar biasa, namun putranya hanyalah sebuah kekecewaan baginya. Di keesokan paginya, Bishop pun membuka website rahasia yang berisikan siapa target selanjutnya. Namun ketika website itu dibuka, ia dibuat terkejut saat melihat foto McKenna terpampang di dalamnya, yang artinya target selanjutnya adalah McKenna, teman dekatnya sendiri. Bingung dengan keadaan ini, ia pun memutuskan menelepon perusahaan untuk mengadakan sebuah pertemuan terkait misi kali ini. Scene memperlihatkan seorang petinggi perusahaan yang sedang terbang menggunakan private jet. Ia adalah Dean Anderson. Dean adalah salah satu dari 2 petinggi perusahaan tempat Bishop bekerja. Dan Dean menjelaskan juga mengapa target berikutnya adalah McKenna. Dan terungkap bahwa Harry McKenna diduga telah menjual rahasia perusahaan dan membocorkan data-data mengenai sebuah operasi di sebuah kota bernama Cape Town dan mengakibatkan 5 orang pembunuh bayaran yang bekerja untuk perusahaan tewas. Dean pun menegaskan bahwa tidak ada orang yang mengetahui detail proyek kecuali dirinya dan McKenna. Tak sampai di situ, mereka telah menemukan bukti pendukung sebuah aliran dana puluhan miliar dari rekening pribadi milik McKenna yang diduga didapatnya dari hasil menjual informasi misi perusahaan. Dean paham jika Bishop memiliki kedekatan khusus dengan McKenna, makanya ia diminta untuk menghabisinya. Namun jika Bishop menolak, Dean akan menggunakan jasa pembunuh bayaran lain. 48 hours, or we'll proceed without you. Setibanya di rumah, Bishop terlihat cukup dilema. Ia tidak bisa terus seperti ini. Hingga akhirnya ia pun membuat sebuah keputusan. Di tengah McKenna yang sedang sibuk bekerja, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah panggilan. Ternyata itu adalah Bishop. Dengan gelagat seolah benar-benar terjadi, Bishop menyuruhnya untuk segera kabur dan keluar dari gedung. Karena Dean dan anggotanya tak lama lagi akan segera tiba. Mendengar hal itu, McKenna pun mematikan aliran listrik yang membuat CCTV dan lampu di tempat tersebut mati. Setelah itu, ia pun mengikuti semua instruksi Bishop yang sangat mendetail. Hingga akhirnya ia berhasil kabur dan tiba di basement tanpa satupun pengamanan yang sadar akan kepergiannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah mobilnya yang tiba-tiba sudah terparkir di sana dengan kondisi kaca yang hancur.
Tak lama kemudian, Bishop pun muncul dan ternyata sudah menunggunya di sana. Dengan semua yang terjadi, McKenna langsung sadar bahwa dirinya sedang menjadi target. Dengan motif, kematian McKenna akan dianggap sebagai akibat dari perampokan. Lalu ia pun mengeluarkan senjata dan menembak ke mobilnya sendiri sambil berkata, setidaknya ia terlihat sedikit memberikan perlawanan. Dan juga ia menyampaikan lebih memilih mati di tangan mantan muridnya dibandingkan orang lain. Setelah itu McKenna pun memberikan pistol yang digenggamnya kepada Bishop sebagai perpisahan terakhir dan juga di hari pemakaman McKenna, Bishop bertemu dengan putranya yang bernama Steve. Steve mungkin terlihat biasa saja atas kematian ayahnya, namun dalam hatinya berkecamuk dendam dan amarah yang begitu besar. Singkat cerita, Bishop pun mengantarkan Steve pulang ke rumahnya. Kematian McKenna tidak meninggalkan warisan sama sekali untuk anaknya. Bahkan rumahnya pun yang saat ini tengah ditempati tak lama lagi akan disita oleh bank. Steve menyampaikan kepada Bishop bahwa dirinya berencana untuk sedikit menggila dengan menghabisi beberapa pencuri mobil yang ia pikir mungkin saja salah satunya adalah pembunuh ayahnya. What kind of person shoots someone in a wheelchair anyway? Dan benar saja, ketika ia sedang nyebat di dalam mobil, tiba-tiba Steve didatangi oleh seorang pemuda so asik dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Malam itu, ia cukup menggila dan hampir membunuh salah satu orang yang berusaha mencuri mobilnya. Tentu saja dengan motif untuk mencari dan balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Beruntungnya, Bishop muncul sebelum Steve menembaknya. Melihat hal itu, Bishop pun menegaskan untuk tidak bertindak bodoh dan pergi. Karena jangan sampai Steve menjadi incaran polisi akibat melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, setelah berbelanja, Bishop tiba-tiba didatangi oleh Steve yang memohon agar dirinya diangkat menjadi murid. Steve mengatakan jika selama ini Bishop belum bisa balas budi atas kebaikan ayahnya. Dan menurutnya, inilah saatnya jika ia ingin balas budi dengan mengajarinya menjadi seorang pembunuh bayaran atau hitman. Namun sayangnya permintaan itu ditolak oleh Bishop. Go home, Steve. Saat kembali ke rumah, terlihat Bishop terus memandangi foto McKenna dan masih merasakan penyesalan akibat kejadian kemarin. Alhasil, demi menebus dosanya, ia pun menelepon Steve dan menyuruhnya bertemu di sebuah pet shop. Keesokan paginya, mereka pun bertemu sembari mencari anjing dengan karakteristik khusus. Di sana Bishop sedikit menjelaskan definisi sebenarnya dari seorang hitman seperti dirinya. Dan salah satu kemampuan terpentingnya adalah mengenali targetnya secara details. Steve pun menyangkal dan mengatakan bahwa Bishop tidak mengenalnya. Bishop yang mendengar hal itu pun langsung membeberkan semua fakta tentangnya selama Steve hidup secara mendetail. Stephen Jackson McKenna. Now when it rains you walk with a limp. Tak menyangka dengan apa yang ia dengar, Steve hanya bisa menunduk seraya kagum dengan kemampuan analisa dan daya ingat Bishop yang begitu luar biasa. Hello, boy. Setelah mendapatkan anjing yang dicari untuk Steve, Bishop mengatur seluruh jadwal Steve dan mengatakan bahwa ia wajib memeliharanya dengan baik. Steve pun diminta untuk pergi ke coffee shop setiap hari di jam 9 pagi selama 3 minggu ke depan dengan membawa anjingnya, memesan kopi hitam, serta duduk di samping jendela dan menyelesaikan sudoku yang ada di lembaran koran. Tak sampai di situ, Steve diminta membaca buku panduan dari perusahaan asuransi dan mempelajari berbagai jenis kematian dan penyebabnya. Karena buku inilah yang menjadi dasar bagaimana Bishop selama ini bisa memasukkan kematian targetnya, seakan-akan seperti kecelakaan. Karena penilaian yang bagus datang dari sebuah pengalaman, dan pengalaman datang dari keputusan yang bodoh. Setelah semua benda dan rumah ayahnya disita, kini Steve tinggal di rumah Bishop. Setelah itu, Bishop mengajak Steve ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Di sana, Bishop menyerahkan segepok uang dan secari kertas ke orang asing tersebut sebagai list permintaan pembelian. Namun tiba-tiba, pria itu pun tewas di tangan Bishop dan digantung untuk mengkamuflasekan kematiannya. Melihat hal itu, Steve hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Ia tidak menyangka sama sekali kalau Bishop akan melakukan hal tersebut. Sesampainya di rumah, Bishop pun menunjukkan sesuatu kepada Steve, lalu membuka mading rahasianya. Ternyata pria itu merupakan targetnya.
Steve sengaja diajak sebagai pembelajaran praktek lapangan sesungguhnya, dan Bishop pun menjelaskan bahwa pria yang dibunuhnya merupakan seorang penjual senjata ilegal yang menjualnya kepada pembunuh polisi, perampok bank, dan teroris. Setelah memberikan kuliah kerja nyata kepada Steve, akhirnya Bishop pun memberikan sebuah misi, yang dimana Steve diminta untuk mengeksekusi targetnya. Bishop menjelaskan bahwa targetnya saat ini bernama Bull, seorang pembunuh bayaran juga sama sepertinya, namun dari kelompok lain. Ia pun menegaskan bahwa targetnya selalu minum kopi 1 jam setiap hari dari jam 9 sampai jam 10, dan ia tidak pernah pergi ke suatu tempat 2 kali, kecuali ke kedai ini. Dan tentu untuk masuk ke dalam hidupnya pun sangatlah sulit. Akan tetapi, ia memiliki 2 kelemahan. Yang pertama, ia sangat suka kepada anjing Chihuahua dan seorang pria muda. Dan ternyata Steve disuruh mengajak anjingnya untuk ngopi setiap hari di tempat itu, tak lain dan tak bukan untuk menarik perhatian target. Di coffee shop itu tak jarang Brooke mendekati pria yang ia suka, mengajaknya mabuk, lalu menidurinya. Dan pada saat Steve mendapatkan waktu yang pas, Bishop menyuruhnya untuk mengeksekusi Burke dengan memasukkan obat yang sudah diracik ke minuman yang diminumnya. Namun setelah melihat aksi Bishop kemarin yang membuatnya terpukau, Steve pun memutuskan menyelesaikan misinya dengan meniru Bishop dan mengabaikan perkataannya. Alhasil Steve pun mengikuti semua rayuan Burke agar bisa mengeksekusinya dengan tangannya sendiri. Dan diam-diam saat diranjang, Steve berusaha mencekiknya persis seperti yang Bishop lakukan. Akan tetapi ia lupa jika musuhnya kali ini bertubuh besar dan seorang hitman. Alhasil kekacauan pun tak bisa dihindarkan. Sekalipun ia berhasil menghabisi targetnya, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan luka. Ketika pulang, Bishop hanya diberikan sebuah kotak obat. Beberapa hari kemudian, Bishop pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisikan uang pembayaran tugas kemarin dan sebuah HP yang terhubung ke Dean, di mana Dean sempat protes karena Bishop menggunakan Steve untuk mengeksekusi targetnya kemarin dan bukan dirinya. Namun di sisi lain, perusahaan mendapatkan kontrak baru, di mana klien bersedia membayar lebih untuk target khusus selanjutnya. Targetnya kali ini bernama Andrew Vaughan, seorang pemuka agama terkenal yang mendapatkan kekayaan berlimpah dari berbagai penggalangan dana dan program TV. Steve diikut-tugaskan dalam misi kali ini. Bishop mempersilahkannya untuk menemukan cara mengeksekusi Andrew, yang dimana mereka berencana diam-diam memasukkan obat adrenalin ke tubuh target, yang nantinya akan bertentangan dengan obat Andrew yang biasa dia konsumsi, hingga akhirnya ia mati akibat komplikasi obat. Bishop menyadari jika misi kali ini sangat berat untuk Steve. Maka dari itu, Bishop pun mengajarinya cara memegang dan menggunakan tembakan serta membidik musuh dengan akurat. Singkat cerita, Bishop dan Steve hari itu sedang menginap di sebuah hotel bintang 5 yang tepat berada satu gedung dengan sang target. Di sore harinya, mereka memasangkan CCTV untuk memantau pergerakan target dan anak buahnya yang lumayan banyak. Dan di pagi harinya, barulah mereka mempersiapkan semua peralatan untuk memuluskan misi kali ini. Mereka memilih masuk ke kamar target melalui jalur ventilasi. Semua operasi berjalan lancar dan mereka kini berhasil berada di belakang kaca dari ruangan tempat target bersantai. Namun saat dokter menyuntikkan obat ke target, ternyata obat itu tidak sesuai rencana, di mana nantinya obat adrenalin yang mereka akan suntikan jadi tidak memiliki efek mematikan. Alhasil mereka pun sedikit berdiskusi dan terpaksa menjalankan rencana B. I have board of the kills the man in my Setelah membunuh target, mereka pun kembali bersembunyi. Namun sialnya, sebuah baut jatuh yang membuat beberapa penjaga mencurigai tempat persembunyian mereka. Dan akhirnya
Mereka berhasil meloloskan diri dengan cara berbaur di tengah kerumunan yang sedang panik. Singkat cerita, setelah misi berhasil, seperti biasa Bishop ke bandara untuk mengambil gajinya yang dikirim melalui sebuah paket. Namun tak disengaja, ia melihat salah satu hitman perusahaan yang seharusnya berdasarkan foto sudah mati ketika menjalankan misi di kota Captain. Ia pun mengikutinya sampai masuk ke dalam sebuah bus dan tanpa basa-basi langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu hitman ini pun menjawab dengan apa adanya. Ia mengatakan bahwa Dean membayarnya dengan uang yang begitu banyak untuk membunuh 4 agen lainnya, lalu memalsukan kematiannya, kemudian menghilang dari permukaan. Tak sampai di situ, ia pun ternyata disuruh Dean untuk membunuh McKenna juga, sama seperti Bishop. Kini semuanya pun terungkap sudah, karena di dalam perusahaan terdapat 2 kepala, yaitu Dean dan si kakek McKenna. Dean ingin menguasai perusahaan seutuhnya dengan mengkambing hitamkan McKenna karena telah membocorkan informasi perusahaan, yang padahal itu tidaklah benar. Dan Bishop ternyata sudah dipermainkan oleh Dean selama ini. Mengetahui hal itu, ia pun tidak bisa lagi menahan emosinya. Bishop pun segera pulang ke rumah. Namun saat di dermaga tempat biasa ia menaruh speedboatnya, terlihat hal yang tidak beres. Dan betul saja, tak lama kemudian, 2 mobil berisikan beberapa hitman muncul mencoba membunuhnya. Setelah menyelesaikan mereka, Bishop menelepon Dean dan memberitahu kalau ia tidak perlu repot mengirimkan orang, karena dengan senang hati Bishop akan mendatanginya. Save the fuel. Coming for you. Sadar dengan semuanya, kemudian Bishop pun menghubungi Steve yang dari awal sedang menjaga rumah. Ternyata Steve tengah disandra. Bishop hanya bisa mengatakan jika di jok tempat dia duduk, di sebelah kiri sofa, terdapat senjata yang disembunyikan. Lalu Bishop pun menyuruh Steve untuk mengemasi seluruh senjata terbaik yang dimilikinya di garasi. Namun tak disengaja, ia menjatuhkan barang dan menemukan senjata milik almarhum ayahnya. Steve pun langsung menyadari jika ternyata Bishop sendirilah yang sudah menghabisi nyawa ayahnya. Get in the boat. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi target, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan tersirat ke Bishop. Did it feel any different? Singkat cerita, mereka berhasil menyusup ke rumah si bodyguard Dean dan berhasil menyandra istri serta anak-anaknya. Namun ia cukup keras kepala untuk tak memberitahu di mana posisi Dean saat ini. Tetapi setelah memberikan beberapa ancaman terhadap putrinya, ia pun langsung memberikan lokasi di mana Dean berada. Okay, 300 Cobra I swear! So you're gonna miss a good. Tak berselang lama, Dean menerima telepon dari Bishop. Dengan to the point, Bishop bertanya tentang berapa uang yang didapatkan dari membunuh McKenna. Ia pun bilang klien menghargai kepala McKenna sekitar $50 juta atau setara dengan 784 miliar rupiah. Wow. Dan Dean pun mengatakan ia bersedia memberikannya $10 juta jika dia menghentikan niat pembalasan dendamnya. Namun tentu saja tawaran itu ditolaknya dan mengancam bahwa dalam waktu dekat ia akan membunuhnya. Di akhir telepon, Dean tiba-tiba panik karena terlihat telepon yang diterima berasal dari telepon ruang rapat 1 lantai di atasnya. Dean pun segera menyuruh anggotanya mengecek ke sana. Namun ternyata itu semua cuma tipuan Bishop yang berhasil membajak kabel telepon di kantor. Karena mengira Bishop berada di gedung yang sama, Dean bersama gerombolan pengawalnya memutuskan untuk keluar dari gedung. Namun yang Dean semua lakukan sudah diperhitungkan oleh Bishop matang-matang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu mobil pengawalnya ditabrak dan Bishop pun langsung membantai sebagian pasukannya. Kemudian Bishop menaiki sebuah truk sampah yang terparkir, sedangkan Steve bertugas untuk menghancurkan mobil pengawal Dean dengan menggunakan sebuah bus yang ia bajak. Alhasil seluruh pasukannya telah habis dan yang tersisa tinggal mobil Dean sendiri. Mereka pun membantai Dean tanpa ampun. Dan dengan begitu, selesailah misi balas dendam kali ini.
Di perjalanan pulang dari sana, Bishop pun menawarkan Steve untuk ikut dengannya. Mereka berdua mulai akrab. Namun saat Steve mengambil air di jok belakang, Bishop menyadari kalau Steve telah menemukan senjata milik almarhum ayahnya. Singkat cerita, mereka pun singgah mengisi bahan bakar dan menanyakan apakah Bishop memiliki permintaan terakhir sebelum Steve masuk ke toko untuk membeli sesuatu. Sehabis membunuh Bishop, Steve yang pecinta mobil pun kembali ke rumahnya untuk mengambil mobil antik milik Bishop. Namun baru jalan, ia menemukan secari kertas di jok samping yang bertuliskan, "Jika kamu membaca ini, maka kamu akan mati." Dan setelah itu, kalau dilihat dari CCTV SPBU, ternyata Bishop menyadari dan berhasil keluar sebelum mobil meledak. Dan ia berhasil memalsukan kematiannya. Dan film pun berakhir. Jadi dari awal, Bishop sudah sadar jika Steve pasti akan mencuri mobilnya. Makanya ia memasang bom di sana. Dan itulah Bishop sebagai seorang hitman. Dengan kemampuan analisa target yang sangat teliti, hingga berhasil selangkah lebih maju dari semua orang. Karena baginya, menarik pelatuk itu sangatlah mudah. Akan tetapi misi terbaik adalah nobody knows they were there. Tidak ada yang tahu di mana dirimu berada. Saya Ian mewakili seluruh jajaran direksi mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis and see you next time.